Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Puluhan warga mendatangi kantor Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat untuk memberikan dukungan terhadap Kusumayati, seorang ibu yang dipidanakan anak kandungnya sendiri. Sejak Rabu pagi, simpati terus mengalir kepada Kusumayati, seorang ibu yang dipidanakan anak kandungnya sendiri di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Dengan mengenakan kaos bertuliskan dukungan kepada Kusumayati, mereka tetap setia menunggu dan ikut menyaksikan proses jalannya persidangan. Seorang warga sekaligus teman sekolah terdakwa mengaku bersimpati sekaligus prihatin atas kasus yang menimpa Kusumayati karena dipidanakan oleh anaknya sendiri. Padahal menurutnya setiap permasalahan antara orang tua dan anak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Teman-teman kami semua nenek-nenek, kakek-kakek ini adalah murni teman-teman SMP. Terus terang saya itu sangat miris selaku orang tua. Ada seorang anak yang luar biasa, ada seorang anak yang ingin. Sementara Pengadilan Negeri Karawang menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam sidang terdakwa, Kusumayati bahkan sempat mengklarifikasi beberapa keterangan dalam BAP yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kusumayati pun membantah bahwa pengurusan pembuatan surat keterangan waris atau SKW yang menjadi persoalan saat ini dibuat oleh dirinya sendiri. Meluruskan meluruskan apa yang di BAP dengan fakta yang dalam persidangan. Karena tadi Kusumayati sudah menyampaikan bahwa keterangan itu sebenarnya faktanya begini, nyatanya begini. Tetapi dalam BAP pada waktu itu dicatat Terus kemudian siapa yang membuat SKW sudah dijelaskan, itu yaitu Pak Alen almarhum. Karena kondisi begitu Pak Alen sudah parahnya sakit kayaknya dalam BAP supaya ditandatangan saja. Membantah atau mencabut BAP itu kan harus ada syaratnya. Satu, dipaksa, tidak pernah dibacakan BAP-nya. Kalau dibacakan, didampingi penasihat hukumnya, saya juga penasihat hukum. Kalau mendampingin klien, udah dibaca sudah dianggap sah. Udah itu aja. Nggak bisa dicabut. Kalau cabut berarti ada pemaksaan, ada apa. Kalau dia melempar bahwa ini yang tanda tangan orang lain, kan pasal 266 nggak kayak gitu. Menggunakan, menyuruh. Kusumayati sendiri didakwa karena diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan terkait surat keterangan waris atau SKW atas pembagian saham perusahaan. Meski sempat diminta Pengadilan Negeri untuk dilakukan secara kekeluargaan, tetapi Stefani selaku anak tetap ingin mempidanakan ibu kandungnya sendiri. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Baresi melaporkan. Seorang pria dibekuk petugas unit reskrim Polsekta Antapani setelah sebelumnya menganiaya rekannya sendiri hingga meninggal dunia. Berikut cuplikannya. Nasib sial harus menimpa RW, pria berusia 21 tahun tersebut diringkus petugas unit reskrim Polsekta Antapani. Setelah sebelumnya melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan rekannya sendiri RB tewas di kawasan Jalan Abdul Hamid Antapani, Kota Bandung pada 31 Agustus silam. Aksi penganiayaan tersebut berawal saat pelaku dan korban tiba di sebuah wisma setelah sebelumnya meminum minuman keras di lokasi lain. Dalam peristiwa yang sempat terekam kamera pengawas tersebut, pelaku dan korban sempat terlibat pertengkaran saat hendak meninggalkan wisma. Pelaku yang marah dan masih terpengaruh minuman keras selanjutnya mendorong tubuh korban hingga kepala korban membentur lantai. Pelaku yang panik selanjutnya membawa korban yang tidak sadarkan diri meninggalkan wisma. Korban yang sempat dititipkan di kediaman rekan pelaku akhirnya tewas pada keesokan harinya. Kapolsekta Antapani Yusop Tojiri Kamis tadi menyatakan penganiayaan hingga tewas tersebut dipicu kekesalan pelaku terhadap korban yang menolak ajakan pelaku untuk keluar dari lokasi minum minuman keras. Di parkiran Wisma Alamanda terjadi perselisihan antara korban dengan pelaku. Kemudian korban didorong oleh pelaku sehingga terjatuh terlentang dan bagian kepalanya membentur lantai. Dalam keadaan tidak sadar, korban dibawa oleh pelaku dan saksi Abil ke daerah Jamaras menggunakan sepeda motor. Di tempat tersebut sempat diseret, kemudian ditendang, kemudian
masuk ke rumah atas nama saudara Iri untuk istirahat karena waktu itu korban dalam keadaan mabuk. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, AV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Ajeng Kurnia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.